sedikit ya. Dan ini mungkin ya Tuhan bilang, firman Tuhan katakan usia manusia itu 70 tahun, paling kuat 80 tahun, dan semuanya sisanya itu akan kesengsaraan yang akan kita terima. Ya, tepat umur 80 tahun Tuhan memanggil Bapak Mili. Betapa Tuhan Yesus mengasihi beliau. Saya tahu juga beliau mukanya juga tidak pernah menunjukkan kesedihan. Ya, mukanya bergembira, kelihatan sekali bergembira ya. Nah, mempertahankan iman ini adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Dan hidup ini memanglah pertandingan. Hidup ini adalah peperangan. Di dalam kehidupan kita setiap hari kita akan berperang ya, untuk apakah kita bisa mempertahankan iman kita. Ya, ada 3 pendeta atau penginjil yang terkenal di tahun 1945, Billy Graham, kemudian Charles Templeton, dan mereka adalah satu orang yang atau orang-orang yang luar biasa hebatnya. Ketika mereka menginjil, banyak jiwa dimenangkan oleh mereka. Tetapi dalam waktu 10 tahun hanya 1 orang, yaitu Billy Graham, yang bisa mempertahankan imannya dan tetap berjuang untuk Tuhan Yesus. Di usia yang cukup tua, 99 tahun, dia tetap mempertahankan imannya. Kemana yang lain? Ya, Charles Templeton, dia malah menjadi seorang yang agnostis ya. Kemudian dia menjadi ateis, dan dia katakan atau bikin satu buku, dia di situ dikatakan atau alasan-alasan dia meninggalkan Tuhan Yesus, karena di tengah-tengah ketenaran dia menemukan ada sesuatu yang ada banyak hal yang meragukan di dalam kehidupan atau di dalam ajaran-ajaran kekristenan, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang yang bisa terkenal lewat jalan lain. Ya, dia adalah seorang yang bergerak di media ya, dan dia menjadi seorang penulis, seorang yang luar biasa juga. Nah, tetapi dia kehilangan imannya. Demikian buat Cuk juga sama-sama. Dia kehilangan imannya. Yang Tuhan mau kita tetap mempertahankan iman kita seumur hidup kita. Karena kembali, dengan imanlah kita diselamatkan. Dengan iman kepada Tuhan kita diselamatkan. Dan berbicara kehidupan Kristen bukanlah awalnya. Mungkin kita awalnya begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan ketika kita menerima firman Tuhan, kita percaya pada Dia, menggebu-gebu melayani Tuhan. Tetapi ketika di akhir kita kehilangan iman, hidup kita sia-sia. Kita akan menuju ke 2 tempat. Yang satu adalah surga ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Satu lagi neraka. Kita gak bisa di tengah-tengah, dan kita tidak bisa ya setengah-setengah, supaya kita bisa menentukan di mana kita akan hidup nanti. Ya, saya yakin family akan menerima mahkota kehidupan seperti yang dikatakan tadi, bahwa orang yang mempertahankan imannya, dia akan menerima juga berkat di ayat berikutnya, yaitu hadiah, satu mahkota kehidupan, di mana dia akan hidup bersama Tuhan Yesus. Kalau di dalam kehidupan di dunia ini, beliau hanya berharap bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika kematian menjemput dia, inilah garis akhir pertandingan dia. Dia sudah menyelesaikan pertandingan iman, dan dia sudah menang. Dan dia akan memperoleh hadiah itu yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan bertemu dengan Tuhan. Dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dia. Dan dia akan sama-sama menikmati kehidupan yang berbahagia bersama dia. Yakin saudara? Ya, jangan ya, kita pasti ditinggalkan tuh pasti sedih. Jangan sedih berkelanjutan. Karena ketika family saat ini dia harus meninggalkan kita semua, dia akan menuju ke satu tempat yang baik, ke satu hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Ya, biarlah pada pagi hari ini
Kita mau mengikuti teladan dari family ini untuk tetap mempertahankan iman di tengah-tengah usia yang begitu ya rentanlah tua ya, tapi beliau masih rajin luar biasa. Banyak anak-anak muda malah malas untuk ke gereja, tetapi dia tetap mempertahankan, dia mau datang. Ya, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Saya yakin Tuhan akan menyambut dia dengan tersenyum. Dia akan bersama-sama dengan Bapa. Ya, seperti kita juga akan menyusul nanti. Kita akan mengikuti jejak beliau, akan bertemu dengan Bapa kita. Bapa yang kita sembah saat ini, Bapa yang kita muliakan, agungkan, dan kita akan bertemu dengan Dia. Dan betapa luar biasanya sukacita yang akan diberikan kepada kita semua ketika kita bertemu dengan Bapa yang penuh kasih, yang begitu mengasihi kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan sepanjang. Kita akan menghantar sebentar lagi ke Mahkamah atau ke Cikadut ya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu 9 ya, nomor 9, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita yang masih diberikan kesempatan, kita akan pakai kesempatan ini untuk kita gunakan lebih dekat dengan Tuhan. Seperti Billy Graham katakan, hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang berharap penuh kepada Tuhan, yang bisa mempertahankan imannya. Ya, karena kita tahu di dunia ini betapa susahnya, banyak pencobaan yang akan ada. Tapi kembali ketika hidup ini masih ada, inilah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Keluarga dari Nana Rohana sampai di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Mario dengan kuasa Roh yang kudus, biar firman-Mu boleh disampaikan bagi setiap kami keluarga, supaya kami semakin mengerti akan rencana dan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus siap berdoa. Amin. Shalom. Karena kalau di gereja selalu saya duduk di belakang itu pas di depan saya. Jadi sebelum ibadah mulai, sesudah ibadah mulai, sering kita ngobrol ke saya, biasa olahraga, ngomongin bulu tangkis, katanya kita dan apa suka. Jadi
cukup dekat juga gitu. Nah jadi saya kaget juga dan ya kehilangan juga sih sebenarnya. Terus sekarang mungkin di gereja pagi saya udah belajar isu, jadi ya kehilangan gitu. Di sisi dari sisi manusia pasti kita akan juga ya. Tapi kita tahu juga ada di sisi ada kehidupan yang lain ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan Yesus, dia sudah berada di tempat di mana nah kalau kita katakan juga penyakit kita ada penderitaan berbeda dengan di dunia kita hidup ini kan kita udah alamin semua ya kan di dunia kita hidup ini ada penderitaan sakit penyakit dan ada air mata nah jadi itu mengatakan dunia ini siapa sih yang siapa sih yang punya hati siapa sih yang punya dalam Kristus bahkan mati adalah keunggulan dari Kristus. Dia bukan mati adalah keunggulan. Coba kalau kita bandingkan sama orang dunia yang sudah menerima Tuhan, mereka itu bisa mengatakan yang mereka katakan tapi waduh ini salah, ini juga yang tidak baik, tapi kecil kayak Alkitab yang mati adalah keuntungan. Nah karena itu kadang-kadang kita berpikir kematian ada satu keuntungan kita kadang-kadang alam yang dalam kita menanggung kita sendiri kita bukan jadi sekarang 4 bulan kita B ya kita juga ada yang juga ya sedih ya tapi setelah berjalan waktu saya berpikir kalau saya bilang saya mengalami dia dosa itu sebenarnya bukan hanya kita membunuh, bersalah, menghukum, segala macam. Lalu berbeda, Tuhan berbeda. Dosa seperti apapun sudah bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Dan dosa seperti apapun itu sudah bisa kita putus dengan Tuhan, kita putus hubungan dengan Tuhan. Nah karena itu kita bisa berkata kita bisa melakukan tetapi dosa itu dari pikiran itu merusak. Kita membenci seorang yang seorang sudah berdosa dari niat itu berdosa lalu kita bisa begitu tanpa pengakuan dan kita pikiran itu sudah berdosa. Terus kedua kita ada kesempatan berbuat baik, kesempatan yang mengasihi kita tidak mau
Tuhan harus menjadi manusia. Karena penebusan itu sifatnya dosa kita di dunia dan yang bayar itu haruslah manusia yang tidak berdosa dan dia mau. Nah, permasalahannya ini dalam dosa, semua orang berdosa tidak ada seorang tidak ada seorang yang bisa menembus kita. Karena semua orang berdosa, ada sama-sama orang berdosa, dia tidak menolong, saling menolong, bahkan menolong diri kita berdosa. Nah, hanya Yesus satu-satunya yang dia jadi manusia yang punya dosa dan dia bisa membayar dosa kita. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kematian di Yerusalem, mencurahkan dosa, membayar dosa kita. Bagian kita ya, kita menerima dia, kita percaya pada dia, kita hidup benar sesuai dengan ajarannya, sehingga akhirnya kita berbagian dari Yesus, kita dibayar, ya kan, kita ditebus, semua dosa-dosa kita, baik dosa yang masa lalu, masa depan, akan dibayar oleh Tuhan. Kita harus hidup benar dalam Tuhan. Jadi itulah, kalau mungkin pada saat ini kalau ada misalnya orang yang meninggal, kita yang mengunjungi selalu berpikir begini, untung bukan saya, untung bukan saya, itu tidak selesai. Dan saya tidak bilang untung bukan saya, karena kematian itu berkepastian. Hari ini untung bukan saya, bagaimana besok lusa hidupnya? Kenapa? Kematian itu pasti, kematian pasti. Kita cepat atau lambat, itu kita hidup manusia itu hanya sekejap. Wah, dia terus kemudian dikatakan hidup kita ini seperti kemah, bukan dibilang kemana yang ada fondasi. Kemah itu hanya dipasang sementara hanya beberapa hari, kemudian dirobohkan. Dan sangat kemah itu terus Alkitab juga berkata di Mazmur, umur orang itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, itu ada rasio ya, 80 tahun ya. Nah, 70 tahun kelihatannya banyak, tapi kalau kita lihat, kita hitung per hari ya, kita 25 itu 550 hari, ya kan? Kayak saya udah 56 apa itu, udah banyak, tapi lebih saya sedikit. Belum kalau kita potong, kita harus tidur, ini segala macam sedikit. Karena itu kita nggak bisa berpikir, itu bukan saya, dalam arti saya baik-baik saja. Ini sesuatu yang harus kita harus pikirkan. Karena pasti suatu hal yang mahal terjadi pada diri kita. Tapi kematian itu seperti orang yang antri ya, seperti antri antri yang kita akan sampai pada giliran. Jadi itu kalau kita mau simpulkan, kematian itu sesuatu yang pasti ya. Kematian itu pasti, tetapi keselamatan itu bagaimana dengan kita memilih untuk selamat. Nah, lagi yang kalau kita berdoa, tahu kematian itu pada bisa meninggal, kemudian pada kita punya keselamatan. Saya dikatakan hari bisa penderitaan. Tapi bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, ya kita harus juga menjaga iman kita sehingga pada akhirnya kita ada di seperti yang masyarakat adalah Paulus. Aku sudah aku sudah mencapai kata akhir, aku sudah menjaga iman. Karena Paulus mengatakan dia akan memberikan mahkota, dan mahkota itu bukan hanya untuk Rasul Paulus, untuk kita semua kita harus sendiri dalam Tuhan. Jadi satu hal yang harus kita pikirkan, bagaimana dengan kita, ya kan? Bagaimana dengan kita, kita masih ada kehidupan, kita masih bisa mengatur semua itu. Nah, sehingga pada akhirnya kita mungkin untuk Rasul Paulus tidak satu hari saja teman-teman, bukan dalam arti yang ketakutan, tapi kita bisa berbicara mati adalah kehidupan dan hidup adalah bagi Kristus. Nah, itu sih yang saya sampaikan ya, sehingga akhirnya kita bisa sampai di satu tempat kita bisa mendengar dan kita. Nah, dan lagi keluar dari tinggal ya,
Selanjutnya boleh kita berbuka, wajar kita berbuka kehilangan lagi. Tapi ya kita percaya bahwa hidup bersama-sama Tuhan. Yang penting bagaimana kita hidup benar, sehingga satu hari nanti kita juga akan tumbuh dengan orang yang kita kasih. Itu aja yang saya serahkan kepada Bapak. Bapak, terima kasih engkau sudah berbicara mengenai hambamu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, sebentar kami menghantar tempat terakhir, kiranya Engkau menuntun prosesi kremasi ini supaya semuanya berjalan baik dan lancar, dan pada akhirnya kami menyadari bahwa manusia hidup pada sementara seperti bunga dari tanah kembali ke tanah, dan biarlah ini menjadi perenungan setiap kami, Bapak. Dan kami mau belajar untuk memikirkan supaya kami lebih lagi bijaksana mempergunakan waktu kami dengan baik, dengan bertanggung jawab apa yang sudah diteladankan oleh Bapak. Kami sekalian boleh melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga buat seluruh keluarga yang ditinggalkan, kiranya penghiburan yang berlimpah dari Roh Kudus dan ketabahan yang daripada Tuhan senantiasa melengkapi, menyertai seluruh keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Silakan tante ya, dan untuk menambah